Masih ingat dengan kisah Mas Tiko dan juga ibunya yaitu Ibu Eni yang viral di awal tahun 2023 ini? Dalam semua hal yang disorot, paling banyak memperbincangkan rumah Bu Eni yang super besar namun terbengkalai. Bahkan tidak memiliki akses listrik dan air bersih selama 25 tahun. Dari kisahnya, Ibu Eni depresi setelah ditinggal meninggal suaminya, yang membuat semua harta mereka sia-sia. Nah, rumah Bu Eni ini tentu bukan satu-satunya yang mengalami hal sama. Di belahan dunia lain, bahkan bangunan yang jauh lebih menakjubkan juga ikut terbengkalai dengan beragam kisah yang dimiliki. Contohnya, pusat pelatihan British Airways. Dibangun pada tahun 1950-an, bangunan yang satu ini sebenarnya memiliki fungsi penting bagi maskapai penerbangan British Airways. Di tempat inilah banyak dibuahkan kru pesawat mumpuni yang terus menopang kualitas dari British Airways. Gak main-main, setidaknya ada 17.000 awak kabin dan 4.000 pilot yang dihasilkan. Namun sayang, meskipun berjasa, tempat ini harus ditinggalkan setelah 60 tahun digunakan. Dalam beberapa video penelusuran, seluruh tempat gak terurus. Kalau di Indonesia, tempat ini udah jelas jadi incaran buat dijadiin lokasi video uji nyali lagi ya. Tapi di luar jelas beda karena penelusuran yang dilakukan mendapatkan alasan yang lebih masuk akal dan bukan soal setan-setan doang. Pusat pelatihan British Airways tadi ditinggalkan karena terlalu besar dan memakan dana banyak. Jadi alih-alih melanjutkan kegiatan di tempat tadi, seluruh latihan dipindahkan ke tempat baru yang biaya perawatannya lebih kecil. Mendengar kata kapal selam, salah satu hal pertama yang terlintas di pikiran kita adalah mahal. Hal ini emang jelas sih karena baru-baru ini Indonesia membeli 2 unit kapal selam Scorpene dengan harga fantastis, yaitu 450 juta US dollar atau 6,4 triliun rupiah. Namun siapa sangka, walau kapal selam mahal, ternyata ada juga loh kapal selam yang malah hidup terbengkalai seperti nasib HMAS Otama. Nah, HMAS Otama adalah salah satu dari sekian kapal selam yang dimiliki oleh Angkatan Laut Australia. Awal pemanfaatannya adalah tahun 1978 dan dibebas tugaskan pada tahun 2000. Setelah dibebas tugaskan, kapal selam ini sebenarnya dibeli oleh Western Port Oberon Association yang ingin membuat kapal selam tersebut menjadi kapal museum yang nantinya jadi bagian dari Museum Bahari Australia. Namun sayang, proyek museum ini kemudian gagal karena biaya yang sangat mahal, yaitu 224 miliar rupiah. Nah, makanya sekarang HMAS Otama malah terbengkalai, bahkan diumumkan akan terbalik dan tenggelam dalam waktu dekat. Jadi, mereka yang pernah melihat kapal ini dari dekat seperti konten kayak tadi adalah orang yang beruntung sih. Selain kapal selam, alutsista militer yang juga ikut terbengkalai adalah tank. Di konten channel YouTube Deliric to Decay, kelompok YouTuber ini menemukan kuburan tank Amerika M603 yang pertama kali diproduksi di tahun 1959. Seperti wajah luarnya, bagian dalam dari tank ini udah habis dimakan sama karat. Padahal harga dari satu unit tank ini sungguh fantastis, berkisar di 1,2 juta US dollar atau 17 miliar rupiah. Ya, kuburan tank memang telah lumrah ditemukan. Di channel lain yaitu Dark Exploration Films juga menemukan makam alutsista yang isinya adalah tank dan juga helikopter bekas perang Vietnam. Melihat kerusakan yang terjadi, jangankan restorasi jadi museum, mau dipindahin tank dari kuburannya aja tentu harus merogoh kocek yang luar biasa. Nah, bicara soal restorasi menjadi museum, hal yang sama juga dirasakan oleh Horse Sandford. Dari sejarahnya, Horse Sandford adalah salah satu dari serangkaian benteng pertahanan laut milik Inggris. Pembangunannya dimulai pada tahun 1865 dan selesai di tahun 1880. Sebagai negara kuat pada hari itu, Inggris menggunakan benteng tersebut sebagai penghalau serangan pasukan Prancis dan Eropa lainnya. Nah, walau terdengar cukup megah di masa lalu, penampakan Horse Sandford yang sekarang sangat memprihatinkan setelah ditinggalkan pasca perang. Dari video channel YouTube Abandoned Isle of Wight, tempat ini telah berlumut dan berkarang saking kosongnya. Satu-satunya penghuni dari benteng ini cuma burung-burung liar. Padahal di masa lampau,
Benteng ini memiliki 10 rangkaian meriam dan juga pasukan super banyak yang memenuhi 100 kamar. Kondisi memprihatinkan dari Harrison Ford sebenarnya bukan tanpa usaha perbaikan. Di 2012 silam, Claremont LPP membeli benteng tersebut untuk dijadikan sebuah museum wisata. Namun seperti sebelumnya, membuat museum wisata itu memerlukan dana yang fantastis. Makanya, di tahun 2021 setelah usaha museum ini gagal, pemilik sebelumnya menjual Harrison Ford dan dibelilah oleh orang yang namanya dirahasiakan dengan jumlah yang fantastis pula, sekitar 715.000 euro atau 11,6 miliar rupiah. Kira-kira bakal dijadiin apa ya? Dengan merebaknya platform pembuatan konten seperti YouTube, Instagram, dan juga TikTok, emang udah bermacam-macam rupa deh konten yang ada. Salah satunya adalah membuat bunker rumahan. Tujuannya ada bermacam-macam, mulai dari bunker anti-zombie, menghalau badai, sampai untuk menghilang dari penagih pinjol. Apa? Nah, soal bunker nih, ternyata ada satu bunker spektakuler yang terbengkalai di Cina, tepatnya di Gunung Huasan. Bunker ini berasal dari 100 tahun lalu untuk menjadi rumah serang yang anti pada hantaman bom. Dengan model kamuflasenya yang mirip sama gunung, saat itu tentu jarang ada yang menyadari lokasi serangan. Oh iya, penemuan bunker menarik juga pernah dialami sama Chris Scott. Bagaimana tidak, dia menemukan bunker bekas Perang Dunia Kedua tersebut di halaman rumah yang dia beli. Dalam bunker ini, cuma ada satu ruangan kecil yang seukuran orang dewasa. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa mengidentifikasi apa yang telah terjadi dalam bunker tersebut. Kalau penemuan bunker ini di Indonesia mungkin aja udah ada testimoni ya. Iya, kalau malam hari saya mendengar suara jeritan perempuan. Ya, template untuk acara-acara TV misteri. Selain penemuan bunker, hal yang lebih menakjubkan terjadi di kawasan Black Hawk, Amerika Serikat, saat sebuah rumah harus mengalami nasib buruk dengan kemunculan sinkhole. Setelah ditelusuri, sinkhole ini ternyata terhubung dengan sebuah tambang gipsum masa lalu di Amerika. Dari bentukan di dalamnya, gua gipsum yang telah mengangah ini ditemukan dengan ukuran yang luar biasa luasnya. Berdasarkan temuan tim survei, luasnya mencapai panjang 609,6 meter dikali lebar 45 meter. Luasan ini bahkan memakan sekitar 12 rumah yang tentu saja ikut dalam bahaya. Nah, warga setempat berharap penemuan ini tuh jadi perhatian pemerintah setempat agar mereka direlokasi. Penduduk di sini tentu nggak mau dong pas tidur rumahnya malah jeblos ke tanah. Oke deh Pop Gengs, itu dia video kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.